Suatu saat ayah saya berpesan bahwa kalau ingin menjadi luar biasa, maka harus bekerja 3 sampai 4 kali lebih keras daripada orang yang sudah lahir dari orang tua yang memang luar biasa. Pak Dante ini sebenarnya katanya nggak punya cita-cita menjadi dokter ya Pak. Awalnya gimana Pak sebenarnya? Pengennya jadi apa sih Pak? Dulu tuh waktu saya lulus SMA, Iya. karena saya jurusan A1, Ah, saya itu seperti anak-anak yang lainnya, ah, di A1 pengen masuk teknik. Kemudian saya mendaftar di Teknik Informatika ITB. iya Pak. Itu pada saat saya mengisi formulir pendaftaran. Tapi 1 hari sebelum formulir pendaftaran itu saya kumpulkan, ibu saya bilang Oh, bahwa dia pengen punya anak dokter. Jadi akhirnya saya rubah isian jadi dari Teknik Informatika menjadi Fakultas Kedokteran. Ya mungkin itu suara petunjuk dari Tuhan. oh, Akhirnya saya diterima di FKUI. oh, awalnya cita-citanya apa Pak memangnya? Inginnya gitu Pak? Inginnya menjadi sarjana komputer. Ah, Sarjana komputer karena dulu juga pernah ikut di program state, ah, programnya Pak Habibie, ah, juga diterima ah. waktu itu untuk disekolahkan ke luar negeri. Di dalam program tersebut di North Carolina untuk ambil teknik komputer. Oh, cita-citanya itu ya Pak. Cita-citanya jadi teknik komputer, jadi insinyur komputer, tapi Ah, ah. akhirnya jadi dokter. Tapi emang ibu pengennya anaknya jadi dokter gitu ya Karena Pak? belum ada di keluarga yang jadi dokter. Oh, cuman satu-satunya Pak? Iya, cuma satu-satunya. Kalau orang tua berarti basicnya apa Pak latar belakang? Orang tua saya adalah pengajar, orang tua saya guru, bapak saya kepala sekolah, ibu saya guru. Mm-mm, Kami berempat bersaudara. mm-mm. Itu katanya memang dari dulu dipesankan untuk lebih giat dalam berbagai hal gitu Pak ya, dibandingin anak pada umumnya gimana tuh Pak? Jadi saya sadar bahwa saya lahir dari keluarga biasa-biasa saja, Mm-mm. bukan dari keluarga yang luar biasa. Suatu saat ayah saya berpesan bahwa kalau ingin menjadi luar biasa, maka harus bekerja 3 sampai 4 kali lebih keras daripada orang yang sudah lahir dari orang tua yang memang luar biasa. Jadi nasihat ayah saya itu selalu saya kenang Oh, dan selalu membekas di hati saya sampai sekarang saya bekerja. akhirnya terbukti ya Pak, alhamdulillah sampai hari ini ya Pak. Ini adalah amanah, bukan Ah, sekedar pencapaian saja. ah. Pak itu kan salah satu karir Pak Dante sebelum akhirnya jadi Wamenkes, pernah jadi tim dokter kepresidenan Pak. Bisa diceritakan gimana tuh Pak bedanya sama dokter pada umumnya Pak yang membedakan? Jadi sebenarnya jadi tim dokter kepresidenan itu adalah bagian amanah juga sebenarnya, bahwa tugas kita ini menjaga presiden, Mm-mm. wakil presiden, kemudian mantan presiden dan mantan wakil presiden dalam hal kesehatan. Mm-mm. Jadi kita melakukan pemeriksaan rutin, kita mengikuti perjalanan dinas beliau, Mm-mm. kemudian kita selalu melakukan evaluasi medical check up yang dilakukan secara berkala, sehingga beliau-beliau ini selalu dalam keadaan sehat. Nah itu khusus kalau Pak Dante dulu Pak Presiden Jokowi atau siapa Pak? Semua Hah? yang kita secara tim, semua kita jaga kesehatannya. Hah? Presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden. Itu semua kita jaga Hah? di dalam hal kesehatannya. Oh semuanya itu kayak mantan tuh siapa Pak yang masih waktu itu Pak? Waktu itu masih Pak Sutrisno, Pak SBY, Hah? Pak Amsahas. Hah? Waktu itu beberapa wakil presiden lain juga kita tetap jaga. Ada Pak Habibie Pak juga. Habibie ya. Pak almarhum, Habibie Pak. juga sempat kita jaga kesehatan beliau. Ada yang paling menarik atau berkesan nggak Pak cerita? Ini kan maksudnya ngerawat kepala negara, wakilnya gitu loh Pak. Ya, sebenarnya kita lihat memang profil kepala negara, beliau-beliau yang memangku jabatan penting, itu memang sangat memperhatikan kesehatan. Mm-mm. Jadi sebenarnya tidak terlalu susah untuk membuat beliau ini sehat, karena beliau sendiri memang selalu menjaga kesehatan. Heeh. Dan banyak hal menarik yang kita bisa ambil ketika saya ikut di dalam tim kepresidenan, karena kita kadang-kadang juga ikut diajak untuk mengikuti kunjungan-kunjungan kenegaraan. Nah gimana tuh Pak? Kunjungan kenegaraan ke suatu tempat, kita survei dulu ke tempat tersebut, terus kita lihat dulu fasilitas kesehatannya di tempat tersebut, apakah cukup memadai untuk melakukan evakuasi dan sebagainya. Nggak bisa sembarangan ya Pak memang ya Pak? Ya memang semuanya kita persiapkan secara optimal untuk Bapak dan Ibu mantan presiden dan wakil presiden ini. Paling jauh negara mana Pak? Pernah Pak? Beberapa kali kita ke Amerika. Heeh. Di Amerika kita melakukan survei,
melakukan penjagaan kesehatan beliau Heeh. supaya tetap optimal. Oh, Pak, ini kan tadi menyinggung soal Omikron, apakah ini berakhir atau enggak gitu kan, Pak ya. Ini Iya. kan banyak pakar, ahli yang mengatakan Omikron sebagai pertanda gitu. Berakhirnya pandemi itu gimana Pak pandangannya Pak? Jadi Menjadi endemi gitu Pak. secara umum semakin lama virus ini ada di dalam aspek penularan di tengah-tengah masyarakat, virus ini akan terus melakukan mutasi. Mm-mm. Kita tidak pernah tahu apakah mutasinya ini akan menuju ke mutasi yang makin lemah atau mutasi yang makin kuat. Iya. Semoga saja bahwa semakin lama virus COVID ini menjadi mutasi yang makin lemah. Uh-huh. Bahkan di dalam mutasi varian tersebut ada yang namanya subvarian. Subvarian itu turunan dari varian-varian tersebut yang mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Iya. Yang penularannya makin tinggi, severity yang makin membaik, dan sebagainya. Jadi kita belum tahu apakah ini merupakan akhir dari perjalanan virus. Mudah-mudahan ini adalah terakhir kali varian tersebut berkembang secara mutasi, tapi kita akan terus ikuti perkembangannya. Emang kalau untuk menghambat perkembangan dari mutasi itu ada nggak sih Pak? Caranya itu? Ada. Apa tuh Pak? Ada, caranya adalah bahwa angka penularannya harus turun. Karena virus itu bisa berkembang dan bermutasi kalau dia menular dari satu orang ke orang lain. Bagaimana cara melakukan penurunan angka penularan adalah masyarakat patuh prokes. Kalau masyarakat patuh protokol kesehatan, maka penularannya menjadi turun. Kalau penularannya menurun, maka mutasinya juga bisa dihambat. Tapi ngelihat angka saat ini dari pemerintah gitu Pak ya, masih belum bisa mengetahui secara pasti ya, apa endemi ini gitu sudah mendekati dari pandemi ke endemi gitu loh Pak. Untuk endemi saat ini, untuk hari ini itu masih belum kelihatan akan kita geser diksi dari pandemi ke endemi. Karena beberapa hal. Yang pertama adalah kasusnya masih meningkat. Kemudian masih adanya kematian yang ada di beberapa rumah sakit. Beberapa rumah sakit juga masih belum turun, kita anggap, untuk keperawatan. Mungkin nantinya kalau ini sudah semakin lemah variannya, dan yang saya sebutkan tadi semakin kecil, maka bukan tidak mungkin ini menjadi endemi, tapi bukan sekarang. Tapi waktunya, prediksinya gitu? Prediksi tidak bisa diramalkan, karena di semua contoh klaster-klaster yang kita pelajari di seluruh dunia itu masih pada tingkat leveling yang tinggi. Jadi semua masih belum bisa menerapkan ini sebagai endemi. Walaupun di beberapa luar negeri gitu, beberapa negara kayak kemarin Swedia gitu kan udah menyatakan ini gitu Pak dari pandemi gitu. Iya, tapi kelihatannya untuk menjaga supaya masyarakat tetap aman, dan apalagi negara kita adalah negara-negara kepulauan yang tingkat kenaikan kasusnya tidak sama. Karena transmissibility-nya perkembangan antara satu pulau dengan pulau lain itu berbeda. Biasanya polanya Jawa naik dulu. Setelah Jawa naik, kira-kira 3-4 minggu di luar Jawa naik. Karena negara-negara kepulauan tadi butuh pergerakan orang ke pulau-pulau tersebut. Sehingga karena negara kita negara kepulauan, dan karena kita mobilitasnya juga tergantung pada mobilitas antar pulau, maka belum bisa kita menerapkan sebagai endemi. Pak, tapi kalau kondisi fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia gitu Pak, dengan adanya pandemi, sebenarnya kita udah dalam tahap udah ideal nggak sih Pak? Saat ini kita punya 120.000 tempat tidur yang siap digunakan untuk merawat COVID. Dengan perluasan 30% dari kapasitas yang ada pada perawatan Delta kemarin. Jadi dengan begitu, maka sekarang keterisiannya ya baru sekitar 6.000, 7.000, sehingga kita masih punya ruang yang besar untuk merawat pasien COVID, dan kita masih mampu untuk mengatasi ketergantungan terhadap rumah sakit. Walaupun memang kita akui di beberapa daerah angka bornya, bed occupancy ratio-nya sudah mulai meningkat. Masih ideal lah Pak ya buat masih tinggi ya, masih ideal, masih tinggi. Oh iya, oke, baik Pak Wamen, terima kasih atas waktunya ya Pak. Sama-sama. Semoga selalu sehat jadi. Sehat-sehat selalu Pak Wamen.